Gimana jadinya kalau Burning Godzilla yang kita kenal pindah ke tubuh Godzilla Millennium? Hanya di film Godzilla ini kita bisa ngelihat Burning Godzilla Toho dengan desain Godzilla Millennium guys, yang dimana dia akan melawan kaiju misterius. Coba tebak di kolom komentar kaiju apa yang punya suara kayak gitu guys. Tebakan kalian sama gak kayak kutu film? Simak sampai akhir guys. Jadi, kutu film udah nonton semua film-film pendek Godzilla ciptaan Toho terbaru yang masih menggunakan suit motion. Ini bukan film jadul guys, dan selalu ada ketika Toho merayakan ulang tahun Godzilla. Mulai dari Godzilla vs Hedorah 2021, Fast Godzilla 3 Gigan Attack tahun 2022, Fast Godzilla 4 Operation Jet Jaguar tahun 2023, Fast Godzilla 5 Battle of the Monsters 2024, dan Fast Godzilla 2 Shinjuku Burning. Semua film pendek tersebut dibuat di zaman sekarang, namun tetap mempertahankan konsep suit motion-nya yang bertujuan untuk memberikan kesan nostalgia kepada para fans Godzilla. Di saat yang sama, sebenarnya Toho juga merilis film-film pendek Godzilla lain yang visualnya lebih modern lagi, udah full CGI guys. Kayak Godzilla vs Gigan Rex tahun 2022 dan Godzilla vs Megalon tahun 2023. Yang keduanya diproduksi oleh studio indie Gemstone. Dan karena terlalu bagus, akhirnya Toho mengakuisisinya. Nah, dari film pendek suit motion yang ada satu film yang menurut kutu film menjadi yang terbaik dari semuanya, yaitu Fast Godzilla 2 Shinjuku Burning yang rilis di tahun 2025 kemarin. Film ini gak ngasih lihat Godzilla ngelawan King Ghidorah atau kaiju lain yang legend, tapi ngasih lihat gimana kalau Mirai Goji alias desain Godzilla Millennium jadi punya kekuatan Burning. Kan kalau Burning Godzilla, desain dasarnya itu Desu Goji guys, yang ada di film Godzilla vs Destoroyah. Nah gimana kalau Mirai Goji, desain Godzilla yang ada di film Godzilla 2000 Millennium dan Godzilla vs Megaguirus ada versi Burningnya? Bukan itu aja yang menjadikan film ini jadi yang terbaik. Sinematografi dan cerita film ini memang menjadi yang terbaik dari film pendek Godzilla suit motion yang lain. Di sini diperlihatkan seorang tentara yang memeriksa sebuah stasiun bawah tanah di Shinjuku untuk mengecek apakah masih ada orang atau tidak. Kemudian rekannya memberitahu bahwa sesuatu yang membuat kekacauan ini temperaturnya semakin meningkat. Sesuatu apakah itu? Yap, Godzilla guys. Sampai adegan penembakan ini, kutu film menyadari kalau film pendek ini menggunakan konsep one shot. Jadi sepanjang filmnya, kita seolah ditunjukkan rangkaian adegan tanpa ada potongan guys, tanpa ada cut. Ini dia Godzilla dengan desain Mirai Goji atau Godzilla Millennium. Kalian sadar sesuatu gak? Mirai Goji ini punya warna glowing biru. Yang seharusnya kalau di film-film jadulnya, Mirai Goji itu ungu kemerah-merahan. Di sini Godzilla diserang secara beruntun sampai dia gak bisa nyemburin napas atomnya secara tepat sasaran. Ini kayak adegan di film-film Godzilla era Heisei yang dimana Godzilla diliatin beberapa kali jatuh sambil menyemburkan napas atomnya. Yang dimana di film Godzilla King of the Monsters adegan tersebut juga ditunjukin. Pada percakapan radio, salah satu tentara mengatakan bahwa suhu tubuh Godzilla semakin meningkat lagi dari 490 derajat Celcius menjadi 500 derajat Celcius. Walaupun ini film dengan konsep one shot yang biasanya jadi film yang menegangkan, tapi di sini kita masih ditunjukin adegan komedi yang dimana orang ini gak nyadar kalau di belakangnya ada Godzilla. BTW, adegan ini terinspirasi dari adegan film Godzilla 2014, yang dimana Muto terbang di antara gedung-gedung yang di dalamnya ada orang-orang yang lagi kerja. Dan faktanya adalah, Gareth Edwards, sutradara Godzilla 2014, juga diundang pas syuting film pendek ini, yang kebetulan dia lagi di Jepang sama Takashi Yamazaki untuk memenuhi undangan wawancara. Nah, Gareth Edwards ngasih masukan pas syuting film ini kepada sang sutradara Kazuhiro Nakagawa, yang dimana dia adalah orang yang menyutradarai semua film pendek suit motion Godzilla ini. Kalian pernah nonton Ultraman Z dan Ultraman Decker? Nah, beliau ini sutradaranya guys.
Di dalam gedung tersebut juga ada sebuah acara berita yang sedang memberitakan kemunculan Godzilla ini. Presenter berita itu mengatakan bahwa tidak boleh ada yang menggunakan gadget di dekat Godzilla karena radiasinya akan sangat berbahaya sehingga memotret maupun merekam video itu juga dilarang. Sebenarnya ini juga termasuk propaganda agar warga di sekitar Shinjuku tidak mempublikasikan apapun mengenai Godzilla karena akan menyebabkan kepanikan massal di seluruh Jepang. Walaupun film pendek ini menggunakan practical effect, tapi elemen CGI-nya masih ada guys, seperti helikopter ini. Di sini dikatakan bahwa Godzilla kembali mengeluarkan cahaya dorsalnya. Kemudian, Godzilla menyemburkan napas atomnya yang punya dua warna, biru dan orange api. Para tentara yang mengintai kebingungan dengan napas atom tersebut. Tentara yang menggunakan teropong thermal juga mengatakan bahwa suhu Godzilla semakin meningkat menjadi 800 derajat Celcius. Terus tentara yang berada di helikopter melaporkan bahwa Godzilla sedang mendekati gedung Toho. Dan dia nampak berinteraksi dengan patung Godzilla di sana seolah dia nemu saudaranya. Di dunia nyata gedung Toho memang ada di Shinjuku guys, dan ini easter egg yang sangat real sekali ya. Godzilla seolah-olah mengunjungi rumah kelahirannya. Di sini bisa dilihat bahwa cahaya biru dorsalnya benar-benar bercampur dengan orange, yang kemudian secara perlahan akhirnya seluruh dorsalnya mengeluarkan warna orange dan napas atomnya juga full orange, menjadi atomic heat ray. Godzilla kemudian terkena tembakan rudal yang membuatnya terpental. Mentalnya agak diving gitu ya. Di dalam asap tebal, Godzilla mengeluarkan percikan-percikan listrik yang sangat besar. Dan tak diduga-duga, atomic heat ray Godzilla memporak-porandakan distrik Shinjuku dan menimbulkan ledakan yang sangat besar. Tubuh Godzilla berubah layaknya bara api. Burning Godzilla. Kemudian kita diperlihatkan karakter tentara JSDF ini yang diperankan oleh Fuku Suzuki, yang nampaknya dia akan menjadi karakter penting pada lanjutan film ini. Dia nampak terkejut dengan rupa Godzilla yang sudah berubah. Dia menyebutnya Red Dragon, si naga merah. Kemudian kita dikejutkan dengan suara misterius yang ada di balik asap tebal di belakangnya, seekor kaiju misterius. Kutu Film udah mencoba menyamakan suara kaiju tersebut dengan semua suara kaiju-kaiju Toho, dan Kutu Film tidak menemukan suara yang benar-benar cocok. Tapi kalau kita dengarkan dengan lebih teliti, suara yang dikeluarkan kaiju tersebut seperti suara yang berasal dari lebih dari satu makhluk. Akhirnya, Kutu Film menyimpulkan kalau di balik asap tebal itu adalah Biollante, yang dimana berbagai suara tersebut berasal dari sulur-sulur Biollante. Gimana guys, tebakan kalian sama gak kayak Kutu Film? Bisa dilihat, di balik asap itu ada dua benda seperti ekor yang bergerak, yang kemungkinan itu adalah sulur-sulur Biollante. Dan film pendek ini berakhir di situ guys, yang nanti ceritanya akan dilanjut di Godzilla Fest berikutnya tanggal 3 November mendatang. Menurut Kutu Film, ini menjadi short film Godzilla Submission terbaik. Short film Godzilla Submission guys ya, jangan dibandingin sama Monsterverse atau film Godzilla Toho full lainnya, karena terlalu kejauhan gitu. Walaupun nampak sederhana, tapi ini cukup mengobati rasa kangen fans-fans Godzilla veteran, termasuk Kutu Film yang sedari SD nonton film Godzilla yang visualnya pakai kostum. Ya dulu film Godzilla tuh kayak gini guys ya, gak ada aksi yang brutal dan fancy, gak ada efek-efek aneh, tapi benar-benar membekas di benak Kutu Film. Bagaimana menurut kalian Burning Godzilla versi Miregoji ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka, silahkan klik like-nya. Dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan mengenai dunia Godzilla. Saya Kutu Film, see you in the next video.